Selamat malam, perkenalkan nama saya Rival dengan NIM 210-500-0009 dari kelas Teknik Komputer C, Prodi Teknik Komputer, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya ingin menuntaskan tugas dari mata kuliah rangkaian elektronika pada materi rangkaian penyiaran yang dimana terdiri dari 3 soal, yaitu 1. Penyiaran setengah gelombang. Kedua, penyiaran gelombang penuh dengan center tap, dan yang ketiga, penyiaran gelombang penuh dengan dioda bridge. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Kita disuruh untuk membuat rangkaian seperti ini menggunakan software Proteus. Ini dia software Proteus dengan rangkaian seperti ini. Saya langsung ke software Proteusnya. Oke. Baik, di Proteus kita membutuhkan 4 device. Namun kita mencari dulu sign satu. Oke. Lalu memasukkan keempat device tersebut. Yang pertama yaitu switch. Ini switch harus sejajar dengan sign. Oke. Kemudian trans 2P 2S. Ini saya taruh di sini. Lalu diode atau dioda. Ini sejajar dengan switch tadi. Di sini, oke. Kita sejajar. Kemudian resistor. Resistor di sini saya taruh di sini. Ini kita balik dulu rotasinya. Oke. Kemudian kita membutuhkan 2 buah ground. Ground gimana gitu? Oh iya. Di sini ground 1, kemudian 2. Kemudian pada sign ini kita mengubah name-nya dulu. Yang pertama yaitu name-nya com. Terus di bagian amplitude kita ke RMS, lalu mengisi sebesar 220. Terus untuk frekuensinya itu sebesar 60. Oke. Terus untuk di transistor, di sini saya ubah primary-nya. Kita ubah primary-nya ke 1000. Kemudian secondary 3 volt. Kemudian primary DC itu 10. Kemudian secondary DC 10 juga. Oke. Kita oke. Kemudian tunggu dulu. Kemudian kita sambungkan sign-nya ke switch. Oke, udah tersambung. Kemudian ininya switch-nya ke transistornya. Kemudian transistor ke diode, kemudian diode ke sini, resistansi, kemudian ini ke sini. Oke. Kemudian untuk ini kita ke sini. Nah, seperti ini rangkaiannya. Kita lihat di soal dulu. Ini sama. Kemudian kita disuruh menentukan ukuran besar tegangan keluaran pada transistor 1. Di sini transistor 1, di sini keluarannya. Terus ukuran besaran tegangan pada R1 di sini menggunakan multimeter. Namun karena kita menggunakan software Proteus, kita mengambilnya di ini AC voltmeter. Pertama saya kasih masuk dulu di sini. Oh iya, saklarnya jangan lupa ditutup. Terus kemudian voltmeternya lagi di sini. Oke. Kemudian di sini kita menentukan 1 AC voltmeter. Oke. Pertama kita tarik tuasnya ini ke atas. Terus ini ke bawah. Lalu ini ke atas.
kemudian ini ke bawah. Oke, kemudian ini, terus ini, terus jangan lupa groundnya ini kayak gini. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, sini sudah ke kiri. Baik, seperti yang kita lihat, tegangan yang masuk itu sebesar 220 volt. Terus untuk keluar di transistor 1 yaitu sebesar 12 volt. Kemudian pada resistor yang keluaran tegangannya itu sebesar 7,92 volt. Untuk rangkaian pertama sudah terpenuhi ya. Oh iya, masih ada gambar bentuk sinyal output dari osiloskop. Oke, kita lihat gambar bentuknya. Osiloskop itu kita dapatkan di sini. Osiloskop saya pasang di sini. Tunggu dulu. Kita matikan, terus osiloskop saya pasang. Ya, saya tarik dulu dan kita hubungkan ke A-nya. Oke, di sini sudah terhubung. Kemudian kita run. Ya, ini dia bentuk gelombang yang ada pada rangkaian pertama. Oke, untuk tugas nomor 1 rangkaian pertama ini sudah terpenuhi semuanya. Kemudian kita beralih ke nomor yang kedua, yaitu penyiaran gelombang penuh dengan center tap. Oke, ini dia rangkaian yang akan kita buat. Seperti yang ada pada gambar, sepertinya kita membutuhkan 2 diode, terus 3 ground. Baik, saya ke Proteus. Kita delete dulu ini. Delete. Masih terjalan ya. Delete. Kemudian di sini untuk transistornya itu kita ubah. Kita sekarang menggunakan yang transistor 2P3S. Oke. Saya hubungkan dulu. Oke, seperti ini. Ini saya hubungkan ke sini, lalu ini ke sini, kemudian ini, kemudian ini. Oke, di sini saya hapus. Aduh, sorry, maaf. Oke, ini kita hapus, terus ini juga kita hapus, lalu ini. Baik, kita membutuhkan ground lagi satu. Ground itu ada di sini. Taruh di sini groundnya. Sepertinya di sini. Oke, ini kita hubungkan groundnya ke. Ya, groundnya begini. Kemudian kita membutuhkan diode, satu lagi diode. Ini diodenya dihubungkan ke sini. Oke, kita tarik. Oke. Kemudian untuk diode 1 dan diode 2 kita kasihkan pembatas. Di sini kita lagi masih membutuhkan AC voltmeter. AC voltmeter di sini sebagai bentuk tegangan yang masuk untuk resistornya. Oke. Ini kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah, ini kita sampaikan ke sini. Oke. Kemudian di transistornya kita ubah seperti rangkaian yang pertama tadi. Di sini 1000, kemudian 3 volt, lalu 10, kemudian 10. Oke, baik, sepertinya sudah jadi. Sekarang kita jalankan, run.
Oke, sudah ada. Di sini tegangan yang masuk untuk transistor pertama, tegangan yang masuk sebesar 220 volt dan hasil keluaran dari transistor pertama sebesar 17 volt. Kemudian di AC volt yang ketiga di sini, tegangan yang masuk untuk resistansinya itu sebesar 11,4 volt. Kemudian yang keluar pada tegangan yang keluar pada resistansi pertama yaitu sebesar 7,93 volt. Oke. Untuk nomor 2 sepertinya sudah terpenuhi. Kemudian saya hentikan. Kemudian kita beralih ke nomor yang ketiga. Sepertinya kita juga disuruh untuk melihat tegangan yang ada pada rangkaian kedua, yaitu melalui osiloskop. Saya pasang dulu osiloskopnya. Ini dia osiloskop. Apakah bisa osiloskop? Kemudian kita taruh pelatuknya ini kabelnya. Oke, sepertinya sudah. Kemudian kita jalankan. Nah, seperti yang kita lihat bersama, gelombangnya ini agak kecil dibandingkan yang ada pada rangkaian pertama. Kita lihat di sini terdiri dari 2,5 gelombang. Oke. Sudah untuk rangkaian yang ada pada nomor 2 sudah jelas. Kemudian juga di tegangannya ini tetap sama walaupun sudah dipasangkan osiloskopnya. Oke. Untuk nomor 2-nya sudah selesai. Kita beralih ke yang nomor 3. Nomor 3, di sini kita disuruh untuk membuat rangkaian yang ada pada gambar ini. Namun, ini pada bagian 7, simulasikan rangkaian di atas pada program EWB, Electronic Workbench. Kita tidak menggunakan Proteus, namun Electronic Workbench. Oke, kita langsung ke Electronic Workbench-nya. Baik, di sini sekarang saya akan memasang sign tadi. Lalu dia, kita tarik. Oke. Kemudian switch di sini. Ini dia switchnya di sini. Kemudian transistornya di sini. Lalu ground. Ini groundnya kita tarik ke sini. Oke. Terus resistornya. Resistor itu mana ya? Resistor ada di ini dia. Resistornya di sini. Kita balik rotasinya. Oke. Kemudian saya lihat dulu. Sebesar 3 ground ya dibutuhkan. Kemudian diodenya. Diode itu ini dia, diode bridge-nya. Oke. Sudah. Kemudian ground-nya lagi kita masih membutuhkan 2 ground. Oke, lalu satu lagi. Oke. Kemudian kita tarik. Kita ubah dulu nih jumlahnya. Di sini 220 volt sama seperti yang ada pada rangkaian tadi yang menggunakan software Proteus. Kemudian kita tarik patoknya. Kita blok dulu, lalu tarik patoknya. Oke. Kemudian ini kita hubungkan ke sini. Oke. Kemudian kita blok lagi. Ini tarik ke sini. Oke. Di sini saya perlebar dulu. Oke. Kemudian kita tarik pelatuk yang ini ke atas. Maaf. Kita blok dulu, kemudian tarik pelatuknya ke sini. Oke. Kemudian untuk di bawahnya itu kita tarik pelatuknya ketemu dengan yang di bawah juga. Oke.
Lalu untuk resistornya itu kita blok dulu. Kemudian untuk ini ya kita sambungkan. Kemudian ini saya tarik ke bawah. Oke, saya kasih garis dulu. Oke, terus untuk yang ada di sini itu kita groundnya hubungkan dengan pelatuk yang ada di tengah itu. Oke, sepertinya udah jelas. Kemudian untuk yang ground di sini kita tarik ke sini, tarik pelatuknya ke atas. Oke, baik, sepertinya rangkainya sudah jadi seperti yang ada pada di sini. Kemudian kita disuruh untuk menentukan besar tegangan pada transistor 1. Di sini transistor 1 kita menggunakan multimeter untuk mengetahui tegangannya. Multimeter kita dapat di sini. Saya tarik dulu, dan kita memasangkannya. Oke. Untuk input positifnya di sini, kemudian input negatifnya di atas. Oke. Ini saya maaf. Sekarang kemudian kita jalankan. Waduh, kenapa error ini? Maaf. Kemudian kita jalankan. Error lagi. Sepertinya ada yang salah. Maaf. Saya hapus dulu ini. Oke, di sini rangkainya belum terpasang ya. Maaf, ada kesalahan. Oke, terus kita membutuhkan ground yang tadi di sini. Ini kita blok, lalu tarik pelatuknya. Oke. Kemudian kita menggunakan multimeter. Dia multimeternya untuk input positif di sini, kemudian input negatif ke atas. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, dapat kita lihat seperti yang ada di sudut kiri ini. Hasilnya itu sebesar mulai dari minus 413 mV sampai ke 108 mV. Ini terus berjalan. 476,4 mV ini terus berjalan karena kita masih menghubungkannya dengan yang ada pada rangkaian di sini. Oke, untuk tegangan pada transistornya kita sudah mendapatkannya. Saya pause dulu. Kemudian kita disuruh untuk menentukan tegangan yang ada pada resistornya. Coba dulu. Kenapa terblok terus ya? Oke. Saya tarik ke sini. Oke. Untuk input positifnya kita tarik ke atas, kemudian input negatifnya kita tarik ke sebelah. Oke. Lalu kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Oke. Seperti yang kita lihat di sudut kiri ini, tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 197 volt. Ini untuk tegangan yang ada pada resistornya. Sepertinya untuk yang ada pada nomor 3 sudah terpenuhi. Saya hapus dulu rangkaiannya. Oke. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Sepertinya untuk nomor 1, 2, dan 3 itu sudah jelas mengenai rangkaian penyearah. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.